Apakah kamu tahu tentang pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan membuat dunia menjadi lebih baik untuk semua tanpa merusak kesempatan generasi masa depan untuk terus membangun. Apa yang dibangun oleh pembangunan berkelanjutan? Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, kemajuan sosial. Ketiga, merawat bumi dengan melawan perubahan iklim. Agenda SDGs memiliki cakupan yang luas dengan 5 pilar pembangunan, yaitu people, planet, prosperity, peace, dan partnership. Sejak September 2015 dan akan diselesaikan pada tahun 2030. Berlandaskan prinsip leave no one behind atau tidak meninggalkan satu orang pun. Agenda SDGs adalah agenda kita bersama sebagai masyarakat dunia untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita dan generasi masa depan. Terkait pencapaian indikator SDGs, irisan indikator SDGs Sustainable Development Goal dengan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2021. Dari 62 indikator SDGs, ada 25 irisan indikator RPJMD yang diukur secara bersamaan. Dari evaluasi pencapaian target indikator irisan SDGs dengan RPJMD Kabupaten Selatan 2016-2021, ada 16 indikator yang telah sesuai atau melebihi target, yakni PDRB per kapita, indeks desa membangun, opini BPK, lalu indeks reformasi birokrasi, pola pangan harapan, persentase PAD terhadap perekonomian daerah, persentase desa yang terakhir listrik, persentase akses sanitasi layak, ini ada indikator SDGs nomor 6, dan lain-lain. Lalu yang indikator yang menunjukkan kinerja di bawah target adalah indeks pembangunan gender, pola pangan ketersediaan, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan persentase kawasan kumuh. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Selatan dalam hal penanggulangan atau pemenuhan capaian target indikator SDGs ini. Paradigma baru yang dibawa oleh SDGs telah merubah pendekatan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Selaras dengan prinsip no one left behind, SDGs mendorong agenda pembangunan menjadi lebih partisipatif dan melibatkan multi pihak yang luas, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Kebijakan-kebijakan pembangunan disusun bersama-sama oleh multi pihak, sehingga rasa kepemilikan atas dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi tumbuh lebih kuat dan diharapkan di pelaksanaannya tidak akan meninggalkan siapapun. SDGs atau Sustainable Development Goals menurut saya kesepakatan para pemimpin dunia dalam hal program atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam SDGs tersebut terdapat 17 tujuan yang tertuang dalam beberapa sektor, salah satunya pertanian. Khusus dalam sektor pertanian, program ini menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Faktor kemiskinan menjadi faktor utama rendahnya akses masyarakat terhadap pangan. Apabila kebutuhan pangan tidak tercukupi, maka rakyat akan menjadi kelaparan, menimbulkan dampak terhadap kesehatan, kriminalitas tinggi, sehingga program SDGs harus dilakukan secara komprehensif dalam hal mencapai ketahanan pangan, peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian yang berkelanjutan. Kalau itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan program SDGs khususnya sektor pertanian dapat berkontribusi terhadap pembangunan di suatu daerah khususnya Lampung Selatan. Jadi SDGs kan ada 17 program, 94 target, dan 317 indikator. Jadi karena saya di bidang ekonomi, jadi tujuan di bidang ekonomi itu adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Untuk sasaran strateginya yang bisa kita pakai ada beberapa. Di antaranya mengoptimalkan kerjasama global, memperluas lapangan kerja, meningkatkan iklim investasi, dan pendidikan untuk tenaga kerja. Indikator yang bisa kita pakai di antaranya ada PNB per kapita, persentase angkatan kerja aktif, implementasi sistem neraca ekonomi, dan yang terakhir ada ratifikasi dan implementasi. Sustainable Development Goals atau dengan istilah SDGs merupakan program pembangunan jangka panjang dari tahun 2016 sampai dengan 2030
dan menjadi acuan pembangunan global yang diratifikasi lebih dari 200 negara di dunia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. SDGs. Jadi SDGs itu kalau menurut saya adalah sebuah kesepakatan pembangunan global di mana dunia itu menyepakati 17 program pembangunan berkelanjutan yang secara garis besar ada 17 tujuan SDGs ini. Jadi dalam 17 tujuan SDGs ini dapat dibagi atau dikelompokkan ke dalam 4 pilar pembangunan. Yang pertama, pilar pembangunan manusia. Lalu yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, governance. Jadi dalam pilar pembangunan manusia ini sangat lekat dengan adanya pelayanan dasar. Sehingga dalam pilar ini ada beberapa sektor, baik itu dari sektor kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kemudian pilar pembangunan lingkungan hidup. Ini memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik. Dan yang ketiga, pilar pembangunan ekonomi. Di sini kita harus bisa mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pekerjaan yang layak, dengan infrastruktur yang baik, dengan segala sektor ekonomi lainnya. Dan yang terakhir adalah governance. Jadi di sini kita mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk Indonesia dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Selatan.